pada jam 6 pagi yang harus panjenengan lakukan pertama apa? Dalam jam 6 pagi. Nah, wis lali pada saat ini dijelaskan ya. Nah, sudah pre-memori. Kemudian panjenengan masuk, apa yang harus lakukan? Panjenengan ngecek bilik suara dari sini, sama dari situ nggak bisa, harus dari sini. Pintu masuknya dari sini. Nah, panjenengan cek bilik suara ini ono bome atau ono ulone atau ono tikusi. Monggo langsung dicek. Ya. Ini masih jam 6 pagi. Sudah clear? Kemudian waktu menunjukkan jam 7.00. Yang harus panjenengan lakukan adalah oke, silakan. Baris saja kemudian pre-memori. Ya, ketuanya mana? Ketuanya harus di depan. Ya, yang ini baris. Ini adalah proses pengambilan sumpah. Sebenarnya kurang 2, Bapak. Apa? Linmasnya. Iya, wis enggak apa-apa wis. Besok linmasnya harus ikut diambil sumpahnya. Ini adalah jam 7 tepat. Yang harus panjenengan lakukan adalah proses pengambilan sumpah. Paham, Pak, Bu? Oke, kalau sudah paham, pre-memori. Yang selanjutnya yang harus panjenengan lakukan adalah membuka kotak dan melihat isinya. Dibantu, monggo. Ono uloe ta ono apa niku? Ya. Heeh. Ditunjukkan saja kepada saksi, anggap saja ini ada saksi. Nah, itu apa namanya? Surat suara. Oke, kemudian formulir dan lain sebagainya. Sebenarnya di kotaknya presiden ini masih banyak isinya. Ada bantalan, ibaratnya ada alat coblos, ada tinta dan lain sebagainya, masuk semua ke sini. Oke, anggap sudah dikeluarkan, taruh di meja. Surat suaranya jangan lupa dibuka, dihitung dulu. Ditunjukkan kepada saksi bahwa itu masih tersegel. Nah, begini dulu. Masih tersegel, ditunjukkan kepada saksi. Oke, setelah itu dibuka, dihitung isinya berapa. Kosong. Yang sudah kosong tadi mana? Nah, taruhnya jangan di situ, Pak. Langsung ke tempat kotak. Ini di KPPS 6. Ditutup. Oke. Tadi sudah dihitung yang presiden. Berapa jumlahnya? 200. Gak usah ngejer, tenang aja. Lah, panjenengan nanti ngitung ini akan dilihat oleh saksi dan pengawas TPS. 10, taruh di meja. Iya. Apanya? Boten, sudah taruh meja surat suaranya. Sampulnya sampai DPG sampingnya nggak apa-apa. Terus yang kedua, berapa jumlahnya surat suaranya? Ini dikumpulkan, Mas. Formulirnya diambil juga. Nah, dikumpulkan jadi satu sama formulirnya. Plano untuk menghitung nanti. Plano itu yang gede loh. Ya. Mohon maaf, jangan dilihat bentuknya, tapi yang dilihat adalah warnanya. Ada selisih nggak? Berapa? Coba dihitung lagi. Hitungnya jangan begitu, Pak. Dilepas saja. Nah, 1. 10 kok jadi 12 nih. Didelokake iki bae kejer ya. Iya. Iki gurung ono Ki. Disaksikan para pengawas dan PTPS, para pemantau. Gregewi to, Pak. Isok 1 dari 110 atau 1 dari 1. Ada tulisannya masing-masing untuk penggunaannya. Nanti di buku panduan juga ada. Berapa? Kalau sudah 10 ditaruh di meja. Loh ya, 10 ya jadi 11. Santai mawon. Sudah? Kalau sudah, petugas silakan. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kelurahan, ada TPS, ada ketua. Oke. Kalau panjenengan kemarin saya tawari stempel katanya nggak mau, ada yang mau monggo.
se-Kabupaten Sidoarjo sepakat untuk bikin stempel. Monggo. Ini nanti biar PPS yang mengkoordinir. Nggih. Tapi hati-hati jangan ngawur. Engko tintae ndeledek kabeh, rusak kabeh surat-suratnya. Provinsinya sudah tertulis di sini, bisa dilemehi dengan kertas sehingga provinsinya tidak masuk. Kalau kita pesen 5, yo kakean. Pesen 1 saja, tapi bisa disiasati karena ini ada yang provinsinya sama kabupaten itu sudah tercetak, sudah ada. Ada yang ada provinsinya dan ada yang tidak ada provinsinya. Jadi itu nanti bisa disiasati dengan ditutup sama kertas. Jadi pesennya cuma 1. Gih. Identifikasi surat dan perlengkapan dokumen sudah selesai. Saya persilakan. Ibaratnya ini etok-etok panjenengan sudah menulis di surat itu. Gih. Etok-etok, tapi jangan ditulis. Itu besok dipakai untuk kali tengah soalnya. Jadi jangan ditulis, etok-etok saja. Gih. Dipersilakan untuk pemilih yang membawa C6 untuk bisa masuk secara bergiliran. Sing bawa tadi. Satu-satu aja dulu. Mek Didi kok. Nggih, monggo. Yang harus panjenengan lakukan adalah kemana, Mbak? Kemana? Salah. Nah, harus laporan di garda depan dulu. Sampai di situ dulu. Nah, Mas, untuk KPPS 4, nggih. Panjenengan cek namanya itu di mana? Kalau bawa C6 ceknya di mana? DPT. Yang membawa C6 itu ngeceknya nanti kesesuaian namanya dan nomor DPT-nya adalah di DPT. Jadi ingat. Siapa Mas? Yang di situ? Romla. Ada nggak di DPT namanya Romla? Panjenengan pertama melihatnya adalah nomor DPT biar nggak susah. Ojo di jelek jenengi Romla Amisatu Sakdiah misalnya kesuwen. Nomor DPT-nya saja di C6 itu yang dilihat. Sudah Mas? Nah, panjangan kali yang di nomornya. Nah, itu nanti untuk melihat bahwa si A ini sudah cocok di DPT. Oke. Kalau sudah, berikan kepada KPPS 5 untuk ditulis nomor dan namanya serta pemilih harus tanda tangan. Lupa untuk KPPS 5 itu meminta tanda tangan daripada pemilih setelah datanya ditulis. Sudah? Setelah sudah dari KPPS 5 silakan bergeser ke ketua sampai duduk dulu. Nanti akan dipanggil. Sudah masuk. Ini Mas, C6-nya kasihkan Pak Ketua atau KPPS 2 dan 3. Nanti dipanggil untuk menerima surat suara. Dari sini paham apa mboten? Paham nggih? Oke, lanjut. Nah, dipanggil. Romlah. Ya, Suti kok Romlah. Setelah itu jenengan kemana? Langsung ke bilik. Ke bilik nanti dibuka kemudian dicoblos. Tapi untuk simulasi ini jenengan dari bilik ya etok-etok sudah dicoblos langsung masuk ke kotak. Jangan sampai keliru warnanya. Yang jaga kotak jangan sampai. Nah, disesuaikan dengan warnanya. Ini peran KPPS 6. KPPS 6 ini jangan sampai salah pemilih memasukkan kartu suaranya. Setelah satu ini langsung bergerak. Oke. Setelah itu kemana jenengan? Keluar. Oke. Langsung. Jangan lupa dari KPPS 5. Kalau ini kepada pemilih cara untuk
melakukan pencoblosan. Dibuka lebar, dipilih sesuai dengan pilihannya, baru dicoblos, dikembalikan lipatannya. Hati-hati dalam mengembalikan lipatan supaya tidak rusak. Nah, lanjut. Ya, karena ini sudah tidak ada, anggap sudah tidak ada, langsung aja. Nah, langsung berikutnya. Yang bawa C6 tadi. Langsung. Anggap aja sudah nyoblos. Jangan sampai salah masukannya. Ini peran dari KPPS 6. Ya. Bisa langsung? Nggak apa-apa. Yang ketiga ya. 3. Terus Yosip 5. Kurang 2. Lanjut, yang bawa C6 tadi. Monggo. Sama satunya kurang 1. Biar cepet. Pak Warno. Yang namanya Suwarno tadi mana? Ada bawa C6 namanya Pak Suwarno. Nah, masuknya dari sana Pak. Dari pintu depan. Sudah. Ambil, masuk ke bilik dulu. Anggap saja sudah nyoblos. Kemudian masukkan di kotak. Ternyata masih miniatur ini ya orang si keplecu. Ya, bener. Yang salah nanti di kejadian. Yang dilihat cuma benderanya yang merah itu dianggap kalau bunang merah abe. Mana? Abu-abu. Ayo abu-abu. Nah, kan ya. Sekali lagi kurang 1 Pak. Pak, jalurnya salah kan? Masuknya ke sini Pak. Nah, pintu masuknya ke sini. Engko lewe sono kejadian yang sebenarnya gak iso liwat. Masuk ke bilik. Ya, anggap saja sudah nyoblos. Baru dimasukkan ke kotak. Lah, begitu. Ini C6 yang terakhir. Ya, yang membawa C6 yang terakhir. Kemudian saya persilakan untuk pemilih jenis yang kedua. Iki mah koyo keliru. Masa pemilih nek 5 surat-surat mencar kabeh. Dani yo 300. Ya. Saya persilakan dengan ngeceknya di A4. Ingat Bapak Ibu, ketika ada pemilih yang pindah dari Pasuruan ke Sidoarjo atau dari Jakarta ke Sidoarjo ke TPS Panjenengan, mereka harus bawa A5. Bawa A5 sama juga perlakuannya, harus menunjukkan KTPL atau identitas lain. Itu harus dipegang. Ya, itu harus dipegang. Gak rujak oleh, gak rujak. Untuk absensinya, sampai ambil kertas yang ada tulisannya C7 DPTB. Ya, ditulis seperti tadi, sama. Cuma tambahannya, dia nanti dapat surat suara presiden atau DPR atau DPRD atau DPD. Belakangnya jenengan kasih surat suara mulai dari presiden, DPR, DPD, kabupaten, provinsi dan kabupaten. Nanti tinggal nyentangin aja, titik aja, enggak di samping 5 kotak. Sudah? Saya persilakan untuk yang pegang A5 untuk bisa maju. Perhatikan Bapak Ibu, ini yang pegang A5, artinya ini adalah pindahan. Saya tanya dulu, jenengan pindahan dari mana Mas? Ini pindahan dari Jawa Barat ke Sidoarjo. Bawa A5 dari KPU Jawa Barat, dibawa ke sini.
Sudah, silakan diberikan. Sama KTP-nya. Ya wes, sudah dianggap sudah. Oke. Bentar, dicek dulu. Namanya siapa? Ada dilingkari kalau ada. Oke. Setelah dilingkari, panjenengan langsung ke KPPS 5. Mas KPPS 5 ini adalah A5 dari Jawa Barat. Berarti dia nanti mendapatkan surat suara berapa? Satu, cuman presiden saja. Di presiden, lurusnya presiden, bawahnya jenengan centang. Oke. Dah, berarti dapat suara satu. Oke, langsung bisa diberikan. Jangan lupa nanti KTP-nya ojo disimpan Pak ya. KTP-nya kalau sudah dicek kemudian tanda tangan dikembalikan. Boleh sampai simpen hilang. Oke. Ini adalah contoh pindah dari Jawa Barat, pindah ke TPS Panjenengan. Dia hanya dapat satu surat suara presiden. Oke. Keluarnya lewat sini. Jangan lupa tinta. Ya wis, kamu mau aku baca dari sana. Dapat surat suara berapa? Satu, yaitu presiden. Silakan. Sekarang kita lihat jam. Sudah menunjukkan jam 12. Oh cepet ya, jam 12. Kita lihat jam, seakan-akan saat ini sudah jam 12. Maka ketua KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang masuk dalam kategori DPK yang hanya membawa KTPL atau suket. Jadi sekali lagi, tepat jam 12 ketua KPP mengeras bahwa ini sudah menunjukkan jam 12 tepat. Dipersilakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, silakan memasuki area TPS dengan membawa KTPL atau suket. Tadi ada 2, saya persilakan yang membawa KTP. Jenengan ngeceknya di mana Mas? ADPK, oke, ngeceknya di ADPK. Dicek dulu, adakah nama itu di daftar? Namanya siapa itu? Daftar yang terbitan KPU berarti harus ditambahkan di bawahnya. Sampai tambahkan namanya Susanti, Mbak Binti tadi Susanti. Oke. Ada masnya ini, kemudian KTP-nya juga diberikan kepada ini untuk memanggil. Oke. Kalau ini banyak, kalau tidak langsung diberikan. Dapat surat suara berapa Susanti? Sesuai berarti berapa? 5. Jadi untuk DPT ya dan DPK itu harus mendapatkan 5 surat suara. Kecuali DPTB yang pindah dari Jakarta tadi cuma dapat 1 surat suara. Oke. Kecuali kalau dalam satu dapil tetap mendapat suara. Awas keliru Mbak. Nah. Ya. Namanya ada? Kalau ada langsung dilingkari. Seumpama. KPPS 6 membantu memasukkan. Gak apa-apa. Pokoknya gak diceng coblosane itu gak apa-apa. Iya. Jadi misalnya rada geruyu-geruyu sing tua-tua ya, gak iso ngelebokno, ya monggo dibantu KPPS 6 ini yang memasukkan. Ya, itu bahkan lebih bagus supaya tidak sampai salah kamar. Jadi KPPS 6 ini jangan dianggap enak, KPPS 6 rokokan dong, ambek ngelamun didik lo, salah kabeh. Iya, salah kabeh. Nah, ini DPK yang kedua. Penduduk randegan tetapi di DPT maupun DPTB nggak tercatat. Waktu pendaftaran lungo, umroh, ya
sehingga tidak terdata. Nah ini masih bisa. Memang ada merah itu yang di atas itu dominan, seakan-akan kayak merah. Pun KTP-nya sudah diambil? Oke. Sekarang sudah menunjukkan jam 13. Memberikan pengumuman di pengeras suara bahwa pemungutan suara sudah ditutup. Bagaimana jika masih ada yang antri? Yang sudah antri ini, yang sudah duduk sini, ditolak, dihukum sampean. Berarti yang sudah kedaftar dilanjut, sampai habis. Kalau ada pendaftar baru lebih dari jam 1 itu baru ditolak. Nek misalnya rodok ngeyel loh, gunake lho jam 1 kurang seperempat. Loh, berarti jamnya sampai di TPS nanti harus benar-benar persis. Artinya yang harus panjenengan lakukan adalah tahap kedua. Apa? Penghitungan suara. Silakan papanya Mas. Papanya BPS, Papa Presiden, DPR RI, DPD, provinsi dan kabupaten kota. Ini urutannya jangan sampai salah. Wis iku ae gak apa-apa wis timbangane. Nggih, ngene kuwi wis. Nah, rada ketok titik. Nah, saya butuh itu gantungan. Sudah? Kalau sudah seperti ini, yang harus panjenengan lakukan apa? Dipasang dulu di papan. Monggo. 5-5-nya diurut dari presiden, DPR, DPD, provinsi dan kabupaten kota, jenengan pasang 5-5-nya. Karena nanti ngitungnya mulai dari sama nanti tulisan terakhir. Tampilkan yang perolehan dulu. Sudah, Mas. Nanti nggak usah ngelompok 7 itu bergelombol sana, bergeser ke sini, presiden. Panjenengan ambil surat suaranya semua, kemudian panjenengan hitung ada berapa itu jumlahnya. Sembilan, oke, 9. Panjenengan melihatnya adalah yang hadir saja. Berapa? Masa? Ya, bahannya saksi. Oke. Saksi berhak protes, Pak. Ya. Tidak sah. Dipisahkan. Lapor sendiri, cowok sendiri. Oh, ini mangsa Mas, memang. Tadi 4 pun, tadi 4. Ayo kamu sing gak mau. Di depannya sudah ada jumlahnya. Laki-lakinya berapa? Laki-laki 4, perempuan 6. Tulis. Ini ibarat DPT-nya, laki-lakinya 4, perempuannya 6, jumlah 10. Jadi jumlah ini nanti Bapak-bapak jenengan isinya adalah melihat DPT yang sudah dipegang oleh KPPS 4. Di situ nanti sudah ada jumlahnya, tinggal pindah saja. A2 adalah jumlah pemilih dalam DPTP. Tadi ada yang di KPPS 4, jumlah DPTP-nya berapa? A4 dilihat.
tiga